Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan, kami akan menyampaikan laporan pre-kelas mata kuliah Manajemen Teknologi dan Inovasi dengan judul Penerapan Metode BMC dan TRL dalam Implementasi WES atau Wika Integrated Smart E-Procurement pada perusahaan PT Wijaya Karya Persero Tbk. Adapun laporan ini disusun oleh saya sendiri, Binza Adi Purnama, beserta rekan saya, Wahyu Utomo dan Krisna Harimurti. Next. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan beberapa bagian. Yang pertama, bab 1 di pendahuluan, yang kedua, bab 2 kajian pustaka dan dasar teori. Berikutnya bab 3 metode penelitian, berikutnya juga bab 4 hasil dan pembahasan, serta yang terakhir bab 5 di kesimpulan dan saran. Next. PT Wijaya Karya Persero Tbk merupakan salah satu BUMN bidang konstruksi yang terkemuka di Indonesia, di mana saat ini eh, senantiasa terus melakukan perbaikan dan pembenahan untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Salah satu poinnya adalah pada proses digitalisasi, proses pengadaan barang dan jasa, di mana kami PT Wijaya Karya membuat platform baru dengan nama WES atau Wika Integrated Smart E-Proc yang sudah di-launching oleh Direktur Utama Wika pada tanggal 9 Mei 2024. Next. Untuk rumusan masalah, yang pertama, bagaimana model bisnis WES ditinjau dari bisnis model Canvas atau BMC. Yang kedua, bagaimana tingkat kesiapan platform WES yang dinilai berdasarkan teknologi readiness level atau TRL. Untuk tujuan penelitian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis model bisnis WISE secara komprehensif menggunakan bisnis model Canvas atau BMC. Yang kedua, menilai tingkat kesiapan platform WISE secara objektif menggunakan teknologi readiness level atau TRL. Untuk ruang lingkup penelitian, yang pertama penelitian ini mengenai platform WISE yang digunakan oleh Wika sendiri. Yang kedua, analisis dengan menggunakan model bisnis BMC dan pengukuran TRL. Next. Untuk manfaat penelitian, ada dua jenis. Yang pertama, manfaat bagi perusahaan Wika. Itu yang pertama dapat memberikan gambaran mengenai BMC, aplikasi WES untuk pengembangan proses pada bisnis selanjutnya. Yang kedua, memberikan saran serta tentang implementasi aplikasi WES berdasarkan kesiapan teknologinya. Sedangkan manfaat bagi peneliti itu yang pertama, kemampuan untuk memahami diagram alir yang diperlukan untuk membuat BMC dalam lingkungan bisnis nyata. Yang kedua, meningkatkan pemahaman tentang hambatan dan hal-hal yang perlu disiapkan saat mengajukan aplikasi melalui penilaian TRL. Next. Untuk sistematika penulisan, kami ada 5 bab, yaitu bab pendahuluan, bab kedua kajian pustaka dan dasar teori, bab ketiga metode penelitian, bab keempat hasil dan pembahasan, serta bab 5 di kesimpulan dan saran. Next. Sebagai informasi, WES atau Wika Integrated Smart E-Procurement ini dikembangkan oleh internal PT Wijaya Karya Persero Tbk sendiri yang bertujuan meningkatkan transparansi serta efisiensi dalam proses pengadaan barang jasa di PT Wijaya Karya sendiri. Adapun eh, launching platform WES sendiri pada tanggal 9 Mei 2024 oleh Direktur Utama Wika. Manfaat WES bagi Wika itu yang pertama adalah proses tender yang lebih
transparan bagi para vendor-vendor yang akan bekerja sama dengan Wika. Yang kedua, Wika akan mendapatkan harga yang lebih kompetitif dari vendor-vendor yang menawarkan harganya. Yang ketiga, efisiensi bagi Wika yang menyebabkan kenaikan margin secara signifikan. Nah, WISE ini merupakan salah satu langkah Wika dalam transformasi secara digital yang aku menunjukkan komitmen persorean untuk mengedepankan transformasi digital sehingga efektivitas dan efisiensi tata kelola perusahaan semakin berkelanjutan. Adapun tampilan platform WES itu seperti gambar sebagai berikut. Next. Berikutnya dari kajian pustaka dan dasar teori, ini adalah model bisnis BMC. Jadi Osterwalder dan Pickner pada tahun 2020 mengatakan eh, secara umum bahwa model bisnis ini menggambarkan bagaimana sebuah perusahaan dapat beroperasi untuk menciptakan dan memberikan nilai kepada pelanggan dan bagaimana pelanggan perusahaan tersebut dapat mempertahankan profitabilitas dalam jangka panjang. Osterwalder dan Pickner pada tahun 2010 juga mengatakan bahwa BMC atau Business Model Canvas ini merupakan alat visual yang memungkinkan perusahaan dapat menggambarkan, mendiskusikan, evaluasi, dan mengubah model bisnis yang tercermin pada 9 blok yang mencakup 4 area utama bisnis, yaitu pelanggan, penawaran, infrastruktur, dan kelayakan finansial, serta akan digunakan untuk menggambarkan model bisnis saat ini atau model bisnis masa depan yang diinginkan. Next. Jadi 9 model blok blok BMC ini, yang pertama ada dari customer segment, itu menggambarkan bagaimana kelompok pelanggan yang ingin dijangkau dan dilayani oleh perusahaan. Yang kedua, value proposition, ini menggambarkan paket produk dan layanan yang menciptakan nilai bagi segmen pelanggan tertentu. Yang ketiga, channel, ini menggambarkan bagaimana perusahaan berkomunikasi dengan segmen pelanggannya. Yang keempat, customer relationship, ini menggambarkan jenis hubungan yang dibangun perusahaan dengan segmen pelanggan tertentu. Yang kelima, revenue stream, ini menggambarkan arus kas yang bisa dihasilkan oleh perusahaan dari setiap segmen pelanggannya. Yang keenam, key resource, ini menggambarkan aset terpenting yang dibutuhkan sehingga model bisnis dapat berfungsi. Yang ketujuh, key activities, ini menggambarkan tindakan yang penting harus dilakukan oleh perusahaan agar model bisnisnya dapat berfungsi dengan baik. Yang kedelapan, key partnership, ini menggambarkan jaringan pemasok dan mitra yang membuat model bisnis dapat berjalan. Yang terakhir, di 9, cost structure, ini menggambarkan semua biaya yang akan dikeluarkan untuk mengoperasikan sebuah model bisnis. Next. Berikutnya disampaikan oleh Bapak Wahyu Utomo, silahkan. Baik, terima kasih. Nah, ini merupakan uh, diagram ya, gambar bisnis model kanvas di mana terdiri dari 9 blok atau 9 segmen yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh rekan saya, Pak Winza. Kemudian kajian pustaka dan dasar teori berikutnya adalah mengenai value proposition canvas. Jadi VPG ini erat kaitannya dengan BMC karena merupakan model bisnis yang dikembangkan oleh Osterwalder dan Yves Pickner juga, di mana beberapa manfaatnya ini kami menuliskan ada 3. Yang pertama adalah
manfaat dari PPG itu adalah dapat memahami secara mendalam tentang produk atau jasa yang akan dibuat atau dikembangkan. Kemudian yang kedua adalah menghubungkan produk atau jasa tersebut dengan keinginan pasar. Yang ketiga menciptakan nilai yang memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen itu sendiri. Nah, di dalam VPG ini terdiri dari dua diagram. Yang pertama itu adalah customer profile, yang kedua itu value proposition. Nah, di dalam pembuatannya itu sendiri kita fokus terhadap customer profile terlebih dahulu, di mana customer profile di dalamnya ada tiga bagian. Yang pertama adalah customer jobs, itu mendeskripsikan tentang pekerjaan, masalah, kebutuhan, setelah kepuasan yang ingin dipenuhi target pengguna atau customer. Kemudian yang kedua adalah customer pain. Ini mendeskripsikan hal-hal yang tidak dibutuhkan atau istilahnya eh, kesusahan kesusahan pengguna akan suatu produk atau jasa. Kemudian yang blok berikutnya adalah customer gains. Ini adalah mendeskripsikan keuntungan emosional, fungsional, dan biaya yang diharapkan oleh pengguna. Dari customer profile itu nanti perlu juga menganalisis mengenai value proposition, di mana value proposition di sini ada tiga blok juga. Yang pertama adalah produk dan service. Produk dan service ini adalah menggambarkan produk yang dibutuhkan berdasarkan dari customer profile yang sudah dianalisis. Kemudian yang kedua, gain creator, menjelaskan bagaimana produk dan jasa dapat membuat pelanggan merasakan manfaat atau diuntungkan. Kemudian yang berikutnya adalah pain relievers. Di sini menjelaskan bagaimana produk atau jasa bisa menyelesaikan pengalaman negatif yang pernah dialami oleh customer. Kemudian yang berikutnya adalah mengenai teknologi readiness level atau TRL. TRL itu sendiri pertama kali dikembangkan oleh NASA pada tahun 1969, di mana secara garis besar ini TRL adalah sebuah metrik yang digunakan untuk mengatur atau mengukur kesiapan teknologi atau inovasi yang akan dikembangkan untuk pengimplementasian. Sedangkan di TRL itu sendiri itu terbagi menjadi 9 level, di mana level terendah adalah TRL level 1. TRL level 1 membahas perihal prinsip-prinsip dasar yang diamati dan dilaporkan dalam sebuah inovasi atau produk yang ingin diimplementasikan. Kemudian TRL paling tinggi atau TRL level 9 itu sudah mampu menjawab sistem yang sebenarnya, terbukti bahwa inovasi ataupun produk ataupun teknologi itu sudah terbukti melalui kemampuan operasional yang telah teruji dalam berbagai misi. Tentu saja dari TRL level 1 dan level 9 ini ada step-step masing-masing level yang harus diteliti juga supaya mempersiapkan sebuah teknologi atau inovasi itu memang sudah siap untuk diimplementasikan. Yang berikutnya kita beranjak ke bab 3. Bab 3 membahas mengenai metode penelitian, di mana tahapan yang dilakukan yang pertama adalah studi literatur. Dalam studi literatur ini kami melakukan pengumpulan, peninjauan, dan analisis sumber-sumber informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang sedang diteliti. Kemudian berikutnya perumusan masalah, yaitu menyusun pertanyaan yang akan diajukan untuk mengidentifikasi dan mendefinisikan suatu masalah secara jelas dan terarah. Dari studi literatur dan perumusan masalah yang dilakukan, kita masuk ke pengumpulan data, di mana dalam pengumpulan data ini kami mendapatkan informasi secara sistematik dengan metode wawancara dengan pihak terkait. Pihak terkait di sini kami berkomunikasi yang pertama dengan tim SCM. SCM di sini diwakili oleh Senior Manager Operasi 1. Itu kami berdiskusi dengan beliau, kemudian tim ERP, tim IT, dan tim operasional atau tim divisi. Kemudian dari pengumpulan data yang kami peroleh, kami olah dan analisis sesuai PMC dan VPG-nya untuk menganalisis model bisnis dan identifikasi kebutuhan spesifik serta nilai yang diharapkan. Kemudian setelah kita menganalisis PMC dan VPG, secara paralel juga kita bisa mengolah dan menganalisis TRL-nya dari si WISE ini seperti apa. Kemudian setelah kita analisis akan menghasilkan kesimpulan dan saran.
Kemudian pembahasan berikutnya mengenai sumber data. Sumber data yang kami eh, peroleh untuk penelitian ini ada data primer dan data sekunder, di mana data primer itu kami dapatkan melalui diskusi dan wawancara, kemudian data sekunder kami dapatkan dari studi literatur. Kemudian metode analisis yang kami lakukan, yang pertama analisis deskriptif, dilakukan untuk mengeluarkan informasi berharga dari narasumber untuk dapat kita gunakan sebagai data pengolahan dan analisis PMC, TRL, dan VPC-nya. Kemudian rencana implikasi manajerial itu mengkaji implikasi penelitian terhadap suatu praktek manajemen. Di sini kami mencoba menganalisis dan melihat kembali proses pengadaan barang dan jasa yang berlangsung di Wika. Kemudian dari proses tersebut, kendala-kendala apa saja yang kami identifikasikan. Nah, dari kendala-kendala itu, kami menentukan, merincikan respon manajemen yang diperlukan, serta PIC untuk menyelesaikan kendala tersebut. Di sini terlihat kelompok kami sedang berdiskusi dengan tim SCM, tim divisi, dan tim ERP yang bertempat di lantai 16 gedung Wika. Dari hasil dari analisis yang kami peroleh dari data yang eh, kami dapatkan, baik data sekunder maupun data primer, kami menganalisis dan mengimplementasikan suatu gambaran atau bisnis model kanvas seperti yang tertera di paparan kami. Jadi customer segment untuk WISE ini ada 4. Yang pertama adalah unit bisnis internal Wika, kemudian proyek-proyek Wika atau divisi operasional, kemudian tim tender atau QS Wika, serta anak usaha Wika. Dari customer segment ini, value proposition-nya adalah yang pertama harga terbaik, pengurangan waktu proses pengadaan, peningkatan transparansi dan akuntabilitas proses pengadaan, penghematan biaya melalui efisiensi pengadaan, kemudahan akses informasi dan dokumen terkait pengadaan, vendor profesional di bidangnya, dan memiliki keuangan yang sehat. Dari customer segment dan value proposition ini dihubungkan oleh 3 channel. Yang pertama adalah platform web WISE itu sendiri, kemudian aplikasi mobile WISE, kemudian yang berikutnya adalah pelatihan pengguna. Kemudian customer relationship yang dihasilkan, yang pertama bisa berupa manual book pengguna WISE, kemudian bantuan teknis melalui telepon, email, dan live chat di aplikasi WISE itu sendiri, kemudian pelatihan dan sosialisasi penggunaan WISE. Untuk blok kunci dari BMC ini itu ada 3, key partner, key activities, dan key resources, di mana yang pertama key partner dalam WISE itu yang pertama adalah penyedia teknologi platform WISE itu sendiri, kemudian konsultan e-procurement, lembaga terkait pengadaan dan tata kelola, ini opsional, kemudian vendor atau mitra kerja. Untuk penyedia teknologi platform itu sendiri dilakukan oleh Wika dan ada konsultan dari pihak ketiga. Kemudian ke activities dalam WISE ini, yang pertama pengembangan dan pemeliharaan platform WISE, pengelolaan data master dan konten platform, pengaturan akses pengguna dan hak akses, manajemen proses pengadaan melalui platform, serta pelatihan dan sosialisasi penggunaan WISE. Kemudian yang berikutnya key resources dari WISE ini adalah yang pertama platform teknologi WISE itu sendiri, kemudian sumber daya manusianya, ini keseluruhan ya tim pengembang, administrator, dan tim pendukung, kemudian data master terkait pengadaan, serta yang terakhir infrastruktur jaringan. Dan cost structure dari aplikasi WISE itu terdiri dari biaya pengembangan dan pemeliharaan platform, lisensi softwarenya, kemudian infrastruktur jaringan, pelatihan dan sosialisasi pengguna, serta yang terakhir adalah biaya operasional platform WISE. Revenue stream yang dihasilkan dari pengaplikasian aplikasi WISE ini itu bahwa WISE itu merupakan platform internal yang digunakan di lingkungan proses pengadaan barang dan jasa di internal Wika. Sehingga dengan adanya WISE itu sendiri akan memaksimalkan potensi efisiensi pengadaan yang berimbas pada kenaikan margin. Ini tentu akan menaikkan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Kemudian untuk value proposition canvas itu dihasilkan dari proses wawancara juga dengan tim SCM dan lainnya, di mana customer profile dan value proposition yang kami dapatkan itu
seperti tergambar dalam paparan ini, dan ini sudah kami ranking atau sudah kami peringkatkan dari peringkat yang paling pertama hingga prioritas yang paling akhir. Kemudian value proposition ini sendiri, bahwa produk dan service yang dihasilkan itu adalah menggunakan WISE, dan gain creator dan pain relieversnya ini mampu menjawab customer profile yang kami dapatkan. Ini merupakan customer profile yang kami dapatkan. Ada customer jobs terdiri dari 5 pekerjaan dari para pengguna ini. Yang pertama, dalam proses pengerjaan itu pasti customer itu mencari vendor dengan harga kompetitif. Ini dilakukan oleh unit bisnis Wika, anak usaha Wika, divisi operasional maupun tim tender ataupun tim GS. Yang kedua, menetapkan vendor yang diundang, menyusun rencana pengadaan dan jadwal tender, menyusun template evaluasi, serta memilah paket-paket tender. Untuk customer gains itu sendiri diantaranya adalah mendapatkan vendor dengan harga kompetitif, vendor memiliki cash flow yang kuat, serta produk atau jasa yang dihasilkan oleh vendor sesuai dengan spesifikasi teknis yang dipersyaratkan. Kemudian untuk customer pain itu sendiri, diantaranya adalah mendapatkan vendor yang memiliki harga mahal atau tidak kompetitif, maupun hasil pekerjaan vendor baik barang atau jasa tidak sesuai dengan spesifikasi teknis. Kemudian value proposition yang ditawarkan itu produk dan servisnya adalah WISE. Kemudian Gen Creator dari WISE ini mampu yang pertama memiliki banyak pilihan vendor sehingga diperoleh harga kompetitif di bawah RAB. Kemudian proses pemilihan vendor melalui daftar rekanan mampu Wika dengan VMS Vendor Management System dan CGSMS Kontraktor Quality dan Safety Management System. Ini 2 aplikasi yang memang sudah berkembang juga di Wika. Kemudian yang ketiga adalah proses pengadaan dilakukan secara digital sehingga mempercepat proses pengadaan. Untuk block pain relievers itu ada 3. Yang pertama adalah proses pengadaan melalui klarifikasi dan negosiasi terpusat di divisi SCM. Kemudian vendor yang dipilih adalah vendor yang sudah memiliki rekam jejak kontraktual dengan Wika. Yang ketiga adalah proses pengadaan melalui pemilahan vendor dengan VMS dan CGSMS sehingga mampu menghasilkan vendor yang baik. Nah, ini adalah value proposition menjawab dari customer profile yang kami analisis, di mana WISE ini secara gain creator itu mampu menjawab customer skin dari customer profile, kemudian pain relievers ini juga mampu menjawab customer pains yang dihasilkan. Kemudian penjelasan mengenai TRL dan presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami. Silakan Pak Wisnu. Baik, terima kasih. Terkait hasil dan pembahasan TRL atau Technology Readiness Level, sebelumnya seperti yang telah disampaikan, kami melakukan metode kualitatif yang melalui wawancara langsung kepada sales manager divisi SCM selaku BPO WA sendiri, dan tenaga ahli dari divisi ERP dan IT serta pihak terkait yang terlibat dalam proses penerbitan platform WISE. Dari 9 tingkatan ini kami membuatkan pertanyaan, kemudian kami mengajukan, dan setelah kami review dan evaluasi, ternyata untuk platform WISE ini baru bisa atau mencapai nilai 8 sampai tingkat 8. Meskipun demikian, WISE ini menurut dari TRL ini sudah bisa untuk digunakan. Hanya saja masih beberapa yang harus perlu dikembangkan dan diperbaiki. Selanjutnya, kemudian terkait implikasi manajemen terhadap WISE sendiri adalah, jadi sebelumnya pengadaan selama ini berjalan di lingkungan WIKA itu terdapat batasan-batasan kewenangan berdasarkan nilai besaran kontrak pengadaan dan berdasarkan barang dan jasa yang akan diberikan. Jadi kalau di kami itu kami membagi 2, yaitu non strategis dan strategis. Nah, biasanya itu yang dan tidak hanya itu, kemudian kami juga membagi berdasarkan nilai besaran, dan
di mana yang termasuk strategis dan kemudian yang masuk nilai besarannya itu eh, di atas 1 atau 5 miliar tergantung dari proyeknya itu akan dikelola langsung oleh divisi ECM. Nah, ternyata dengan adanya pembagian tersebut eh, menimbulkan dua kondisi. Yang pertama adalah satu, yaitu saat proses pengadaan khususnya menjadi wewenangan ECM itu membutuhkan waktu yang lama karena proses berkas masih berupa hard copy yang memerlukan approval tanda tangan basah, sehingga eh, dari proyek pun juga harus eh, sering berkoordinasi dengan divisi, kadang juga harus ke Jakarta kadang, dan itu membutuhkan waktu yang tidak tidak singkat gitu untuk pengadaannya. Untuk rencana tindak lanjutnya sendiri adalah Wika melakukan transformasi ya melalui wadah rumah transformasi Wika, yang salah satu pilarnya adalah proses digitalisasi untuk dapat mempercepat pendokumentasian berkas dan integrasi baik sistem maupun prosedur antar divisi. Dari sinilah salah satu menjadi alasan kenapa diterbitkannya platform WISE. Kemudian tadi untuk yang pengadaan yang menjadi kategori atau wilayah project itu untuk nilai efisiensi proyek sendiri itu khususnya biaya langsung ya jarang didapatkan karena klarifikasi dan negosiasi ketika proses pengadaan di proyek tidak memiliki helikopter view, karena proyek sendiri mungkin tidak semua proyek itu memiliki kapasitas atau pengetahuan dalam pekerjaan tersebut, sehingga saat negosiasi itu memiliki batasan-batasan. Nah, untuk rencana tindak lanjutnya, karena kedepannya itu semua akan dikelola dan dimonitor oleh CM, sehingga untuk pengadaan dan negosiasi dan klarifikasi diketahui juga oleh CM, sehingga eh, untuk poin terkait yang helikopter view itu menjadi terkontrol, sehingga semua menjadi diketahui dan diharapkan mendapatkan nilai efisiensi tersebut. Kemudian nomor dua adalah dengan melakukan pembaharuan prosedur mengenai proses pencatatan efisiensi pengadaan dan penghargaan tim proyek perihal prestasi pencapaian terhadap efisiensi pengadaan yang dicapai. Selanjutnya, kemudian dari penelitian kami dengan beberapa macam metode tadi, kami menyimpulkan yang pertama adalah implementasi BMC pada platform WISE memberikan nilai tambah yang signifikan terhadap proses pengadaan nikah. Nomor dua, analisa VVC menunjukkan bahwa implementasi WISE mampu menggabungkan proposisi nilai dengan kebutuhan pelanggan. Nomor tiga, hasil evaluasi TRL menunjukkan bahwa WISE telah memenuhi TRL level 8, di mana spesifikasi, studi kelayakan, dan kriteria mempertimbangkan kualitas dengan baik. Nomor 4, implementasi WISE memberikan implikasi manajemen dalam hal peningkatan kualitas proses pengadaan, transparansi, dan akuntabilitas, serta memberikan dampak positif bagi operasional perusahaan. Untuk saran dari kami sendiri yaitu pertama, karena sebelumnya kami menggunakan pengumpulan data secara kualitatif, diharapkan untuk kedepannya menggunakan kuantitatif supaya mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang pengalaman dan persepsi pengguna. Selain itu, perlu dilakukan juga penelitian lanjutan untuk memvalidasi asumsi yang digunakan. Kemudian nomor dua yaitu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap implementasi WISE dengan melibatkan lebih banyak pengguna dari berbagai bidang untuk memastikan bahwa asumsi dan model yang digunakan itu valid. Nomor tiga, perlunya diadakan pelatihan dan lokakannya secara berkala untuk meningkatkan kemampuan pengguna dalam pengoperasian WISE, guna memastikan bahwa semua pengguna dapat memanfaatkan platform WISE secara maksimal dan membantu mencapai tujuan perusahaan. Karena WISE ini kan terbilang masih baru ya, sehingga untuk yang namanya masih baru itu kan pasti membutuhkan proses untuk penggunaannya dan memahaminya lah. Jadi sehingga perlu diadakan pelatihan ya seperti itu, sehingga agar
menjadi lebih mudah dan lebih cepat untuk menguasainya. Seperti itu. Nomor 4 yaitu tingkatkan kerjasama dengan vendor untuk memastikan bahwa mereka memahami dan mendukung tujuan dari platform WISE, termasuk memastikan bahwa vendor terdaftar memiliki keuangan yang stabil dan tingkat profesional yang tinggi. Eh, Meskipun user penggunanya adalah project dan karena project juga akan berkoordinasi dengan vendor karena vendor juga akan terlibat dalam proses pengadaannya, sehingga eh, yang perlu dikembangkan itu tidak hanya dari tim project ya, tapi juga vendor supaya mereka itu tidak merasa kesulitan terhadap platform WISE ini karena yang biasanya menggunakan Conven menjadi adanya platform WISE seperti itu. Selanjutnya dan saat ini kami menyampaikan dari beberapa daftar pusakaya yang kami gunakan untuk sebagai acuan referensi dari eh, tugas project kelas ini. Mungkin sekian, terima kasih dari kami. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.